Selamat datang kembali dalam gerakan 40 hari berdoa dan berpuasa. Dan pada sesi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana berdoa untuk sebuah terobosan. Atau dalam bahasa Inggris kita belajar bersama-sama tentang sebuah breakthrough, Bapak Ibu ya. Ketika kita berbicara soal breakthrough atau sebuah terobosan, saudara, apa yang dimaksud dengan sebuah terobosan atau breakthrough? Breakthrough atau terobosan adalah sebuah keadaan di mana Allah menerobos masuk alam intervensi masalah atau pergumulan saudara secara supranatural atau supra-alami. Maka saudara, kalau saat ini saudara sedang memiliki masalah atau pergumulan, itu berarti saudara memiliki atau merindukan ada sebuah terobosan. Saudara merindukan ada sebuah breakthrough, saudara. Dan malam hari kita belajar bersama-sama dua terobosan, tentang doa terobosan dari seorang yang bernama Daniel di dalam Perjanjian Lama. Saudara, melalui kehidupan doanya kita bisa melihat langkah-langkah kehidupan doa Daniel yang kita bisa ikuti bersama. Namun sebelumnya kita akan melihat latar belakang dari kehidupan Daniel. Saudara, ketika Daniel berusia 15 tahun, ketika bangsa Babel datang mengambil alih bangsa Israel dan memindahkan seluruh penduduk Israel ke Babilonia, maka mereka ditawan di Babilonia itu selama 70 tahun dan menjadi pengungsi di tanah asing, saudara. Daniel oleh karena imannya, dia dipromosikan memiliki posisi, punya kekuasaan, dia juga punya kepemimpinan. Saudara, saya anjurkan saudara untuk membaca seluruh kitab Daniel, tetapi untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama secara khusus untuk pasal 9 saja. Pasal 9. Saudara, kitab Daniel ini adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang kehidupan Daniel dan kehidupan doa secara khusus. Dan pasal 9 berisi tentang doa terobosan dari seorang Daniel yang dia doakan untuk bangsa Israel pulang kembali ke tanah awal, ke tanah aslinya, saudara, sebelum ditawan ke Babel selama 70 tahun itu. Soalnya dia berdoa agar Tuhan membebaskan mereka, bangsa Israel, dari penawanan dan mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah air mereka. Setelah 70 tahun di dalam kesusahan dan penantian, mereka pada akhirnya mengalami breakthrough itu. Mereka mengalami terobosan itu. Soal kitab Daniel mengajarkan bahwa ada 6 langkah untuk sebuah doa breakthrough atau doa terobosan. Bagaimana caranya kita berdoa agar ada campur tangan secara supra-alami di dalam masalah ataupun situasimu? Ada 6 langkah kita belajar bersama-sama dari kitab Daniel. Yang pertama, langkah pertama, biarkan Allah berbicara kepadaku sebelum aku berbicara kepadanya. Biarkan Allah berbicara kepadaku sebelum aku berbicara kepadanya. Gimana caranya, saudara? Dengan masuk dalam firman Tuhan. Soal itulah yang kemudian yang Daniel lakukan ketika dia berdoa untuk sebuah terobosan. Dia datang kepada Tuhan, dia masuk ke dalam firman Tuhan dan biarkan Tuhan berbicara kepadanya. Alkitab berkata di dalam Daniel pasal 9 ayat 2, pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Saudara, saya ingin saudara melingkari kata kumpulan kitab di situ. Semakin kita belajar mengenal firman Tuhan, maka doa kita akan semakin dijawab. Saudara, ketika saudara tidak tahu bagaimana berdoa, kapan berdoa, dan apa yang Tuhan mau untuk saudara doakan, ketika saudara tidak tahu apa yang Tuhan berikan kepada janji sebagai janji dalam kehidupan saudara, maka Alkitab berkata saudara harus berdoa. Saudara harus masuk dalam firman Tuhan setiap hari. Ada 6.000 janji yang Tuhan berikan kepada saudara. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 mengatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudara, ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Itu berarti kalau saya tidak mendapatkan jawaban dari doa itu, maka saya perlu mengintrospeksi diri saya. Saya perlu memeriksa hidup saya. Apakah saya connect dengan Tuhan? Apakah saya tetap terhubung dengan Tuhan? Apakah firman Tuhan tinggal di dalam diri saya? Apakah saya sedang membaca firman Tuhan setiap hari secara rutin? Apakah aku terus terhubung dengan Tuhan? Atau apakah ada dosa yang terselubung dan saya belum mengakuinya di depan Tuhan? Dan itu mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Saudara, Yesus mengatakan jika firmanku tinggal di dalam hatimu. Itu hal yang kedua. Itu berarti apakah sudah menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita? Apakah sudah menyimpan firman Tuhan di dalam hati setiap kita? Bagaimana caranya?
Itu dengan membaca, mempelajari, dan menghafal firman Tuhan itu. Di dalam doa saudara, ketika saudara berdoa sesuai dengan firman Tuhan, saudara bisa meminta apapun dan hal itu akan diberikan kepadamu. Tapi kunci yang pertama adalah dengarkan Tuhan lebih dahulu. Kunci yang pertama adalah dengarkan Tuhan lebih dahulu. Saudara mendapatkan jawabannya dengan baca firman Tuhan. Maka izinkan Tuhan berbicara kepadamu sebelum saudara berbicara kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang Daniel lakukan adalah Daniel memfokuskan perhatian kepada Allah. Daniel memfokuskan pikirannya, perhatiannya kepada Allah. Ini adalah hal yang kedua yang dilakukan oleh Daniel. Pasal 9 ayat 3 mengatakan demikian. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara, mari kita lingkari kata mengarahkan muka, yang bisa berarti Daniel fokus pada perhatian kepada Allah. Daniel memfokuskan pikirannya, Daniel memfokuskan perhatiannya kepada Allah. Kitab Amsal pasal 8 ayat 17 mengatakan demikian. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jika saudara merasa bahwa saudara tidak bisa menemukan Tuhan, mungkin saudara belum mencarinya dengan kesungguhan hati. Mari kita lihat janji yang lain dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 mengatakan demikian. Apabila kamu mencari aku, apabila kamu mencari, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Perhatikan satu penekanan terhadap menanyakan Tuhan dengan segenap hati. So di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6b mengatakan demikian. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maka maukah saudara menemukan Tuhan? Maukah saudara mencari Tuhan? Maukah saudara maukah dalam bisnis kita Tuhan berkati hidup kita? Maukah Allah mengupahi saudara dalam bisnis kita, dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita? Carilah Dia, temukan Dia. Maukah Tuhan mengupahi pernikahan setiap kita? Maukah Tuhan memberkati anak-anak kita? Maka satu jawabannya, carilah Tuhan dan tidak ada jalan yang lain. Temukan Dia. Carilah Tuhan, sebab Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So saat ini ketika ada banyak sekali rasa sakit, ada berbagai macam kesusahan, pergumulan, tantangan, masalah yang mungkin saudara hadapi, mungkin itu adalah akibat kita tidak mencari Tuhan. Saudara tidak mencari izinnya ketika saudara membuat keputusan. Saudara tidak sungguh-sungguh dan tidak tekun mencari dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, haruskah saya membeli rumah ini? Haruskah saya mengambil pekerjaan ini? Haruskah saya membeli hal seperti ini? Saudara, mungkin kita bertemu dengan banyak masalah, bertemu dengan banyak pergumulan. Karena apa? Karena kita nggak mencari Tuhan. Karena kita nggak cari Tuhan, nggak tanya sama Tuhan lebih dahulu, maka kita bertemu dengan banyak masalah itu. Saudara, mungkin saudara tidak mencari Tuhan dan saat ini saudara menuai akibatnya. Yang ketiga, saudara, apa yang Daniel lakukan? Daniel mengekspresikan keinginannya dengan segenap perasaan. Daniel mengekspresikan keinginannya dengan segenap perasaan. Saudara, penting sekali untuk mengekspresikan perasaan saudara. Saudara tidak mungkin bisa mencari Tuhan dengan segenap hati tanpa menyatakan ada satu gairah di sana, ada satu semangat di sana, ada satu perasaan di sana. Saudara, jika hati saudara tidak ada di dalamnya, maka saudara belum sungguh-sungguh menginginkannya. Dan dia mengatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan mohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Aku berdoa dengan memohon kepada Tuhan. Mari kita lingkari bersama-sama kata memohon kepada Tuhan. So, coba lihatlah contoh seperti ini. Tuhan pengen kita menggunakan hati dan perasaan kita di dalam doa. Di dalam doa perhatikan apa yang dikatakan ketika saudara memohon dengan sungguh-sungguh. Seperti ini. Aku mohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikianlah ya Tuhan Allah yang maha besar dan maha dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau dan berpegang pada perintahnya. Saya menuangkan hati saya. So, pernahkah berdoa seperti doa yang seperti itu? Ada sebuah perasaan, ada hati yang saudara tunjukkan di depan Tuhan. Ada gairah, ada semangat yang saudara tunjukkan di dalam doa saudara kepada Tuhan.
kepada Tuhan yang maha besar, kepada Tuhan yang maha mulia itu. Pernahkah saudara berdoa sambil memperlihatkan kesungguhan hati, kesungguhan seluruh perasaan saudara kepada Tuhan? Pernahkah saudara berdoa sambil mencurahkan hati kepada Tuhan? Ada sebuah emosi di sana. Tuhan, aku sedang perlu banget akan Tuhan. Tuhan, aku sedang perlu banget akan kehadiran Tuhan. Aku pengen sekali bertemu dengan Tuhan. Pernahkah saudara berdoa yang seperti itu? Kapan terakhir kali saudara menaikkan doa permohonan dengan curahan perasaan hati kepada Tuhan, sambil menyatakan kejujuran dan sebuah keautentikan? Ketika sudah berdoa dengan seperti itu, pasti sudah mungkin dalam penderitaan, pergumulan yang amat sangat dalam, saudara. Maka rasa sakitlah yang menyebabkan, yang mendorong saudara untuk mohon dengan curahan hati, perasaan, emosi kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara sedang dalam pergumulan yang mungkin amat sangat mendalam, saudara itu mendoakan sesuatu dengan sebuah perasaan yang dalam juga. Ketika sudah melihat ada pergumulan, ada tantangan, ada seorang dalam keluarga saudara yang sedang sakit, yang parah, saudara itu berdoa dengan cara yang tidak biasa. Saudara itu berdoa dengan mengekspresikan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh saudara doakan itu kepada Tuhan. Maka saudara jangan takut untuk mengatakan kepada Tuhan apa yang sebenarnya saudara rasakan. Jangan takut untuk saudara mengekspresikan, menunjukkan perasaan yang saudara alami saat itu. Jika saudara membutuhkan terobosan, beritahu Tuhan bagaimana perasaanmu dan ekspresikan perasaan itu di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudara, langkah keempat, Daniel menunjukkan keseriusannya. Langkah yang keempat, Daniel menunjukkan keseriusannya. Allah akan bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh pengen terjadi sebuah terobosan atau breakthrough itu? Jika sudah berdoa untuk sebuah breakthrough atau sebuah terobosan, sudah harus menunjukkannya. Di dalam ayat ketiga mengatakan demikian, Daniel berkata, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Saudara, Daniel tidak hanya berdoa dan memohon, tapi Daniel juga berpuasa, saudara. Dia berpuasa menunjukkan kesedihannya. Dia mengenakan kain kabung dan duduk di dalam debu atau abu. Apakah kita perlu melakukan hal ini agar Tuhan melakukan sebuah terobosan? Ya, Tuhan pengen kita melakukan hal itu. Tuhan pengen kita menunjukkan kesedihan kita, menunjukkan sepenuh hati bagaimana kita mau berdoa dengan sepenuh hati itu. Kalau Daniel waktu itu dengan berpuasa, saudara. Saudara, mengenakan kain kabung itu seperti mengenakan kain karung pada zaman sekarang. Kalau kita memakai karung itu terasa kasar, terasa gatal dan sebagainya. Kain kabung dan abu di dalam perjanjian lama adalah cara yang dipakai untuk menunjukkan sebuah perasaan kesedihan yang amat sangat mendalam. Contohnya lain dalam kitab Ayub, misalkan Ayub itu sambil berduka citanya, saudara, karena kehilangan seluruh harta bendanya. Dia memakai kain kabung dan dia duduk di atas abu, menunjukkan sebuah perasaan yang amat sangat sedih rasanya. Mengenakan kain kabung dan abu itu menunjukkan kesedihannya akan hidup yang sangat berduka cita, kesedihan yang amat sangat mendalam, saudara. Di dalam budaya zaman itu, makna yang bisa kita pahami adalah kita menunjukkan keseriusan kita dan fokus kepada rohani yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan, aku sungguh-sungguh dengan hal ini. Tuhan, aku sungguh-sungguh ketika saya merindukan hal itu terjadi. Tuhan, saya sungguh-sungguh ketika saya merindukan ada breakthrough di dalam hidup saya. Tuhan, saya sungguh-sungguh merindukan ada terobosan, ada intervensi Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Tahukah saudara, ketika Yesus berkata bahwa ada mujizat yang hanya mungkin terjadi kalau saudara berdoa dan berpuasa. Ternyata mujizat tidak hanya terjadi dengan waktu kita berdoa. Maka puasa juga mengungkapkan bahwa Tuhan, aku super serius dengan hal ini. Tuhan, aku betul-betul serius dengan apa yang aku doakan. Aku serius, aku tidak makan, aku sangat menginginkan itu terjadi pada hidupku. Aku serius dengan berpuasa ini bahwa aku merindukan bahwa Tuhan berbicara sesuatu di dalam hidupku. Aku serius, aku pengen banget ketika Tuhan hadir dalam hidupku dan menunjukkan jawaban doa dari apa yang aku doakan.
Aku sungguh-sungguh dan aku menginginkannya ya Tuhan. Saudara, ketika Daniel berpuasa, Daniel meminta hal itu datang dari Tuhan, saudara. Ketika saudara sedang berdoa untuk sebuah terobosan atau breakthrough akan masalah atau pergumulan yang saudara hadapi, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sungguh-sungguh dan aku serius dengan hal ini. Tunjukkan itu dengan berpuasa, salah satunya. Hal yang kelima, saudara, yang Daniel lakukan adalah dia bersyukur kepada Allah atas kasih dan janji Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 6b mengatakan demikian. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. So kita diminta untuk memohon kepada Tuhan dengan sikap hati yang demikian. Ini adalah hal kelima yang dilakukan oleh Daniel di dalam doanya. Di dalam langkah ini saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena Engkau Allah. Dan aku bersyukur padamu karena Engkau baik, penuh dengan pengampunan. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Saudara, dalam langkah ini berterima kasihlah kepada Tuhan karena siapa diri Allah itu sesungguhnya. Berterima kasihlah kepada Allah karena apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih dan janjinya itu buat kehidupan saudara. Maka poin pentingnya adalah kita berdoa dengan mengucap syukur senantiasa. Jangan lupakan doa syukur di depan Tuhan, karena dengan rasa syukur itu kita melihat bahwa anugerah Tuhan cukup buat kehidupan kita. Hal yang keenam yang Daniel lakukan adalah dia merendahkan hati mengaku dosa-dosanya. Daniel merendahkan hati mengaku dosa-dosanya. Tuhan tidak mendengarkan keluhan yang penuh dengan keangkuhan atau kesombongan, tapi Tuhan mendengarkan doa pengakuan dosa di dalam sebuah kerendahan hati. Ketika saudara melakukannya, maka saudara mendapatkan perhatian dari Tuhan. Dan inilah yang Daniel lakukan di dalam doanya. Daniel pasal 9 ayat 5 sampai 10 saya akan membacakan buat kita semua. Daniel pasal 9 ayat 5 sampai 10. Kami telah berdosa. Kami telah berbuat jahat dan melakukan kesalahan. Kami telah berontak dan melanggar perintah-Mu serta menyimpang dari peraturan-peraturan-Mu. Kami tidak mendengarkan para nabi, hamba-hamba-Mu itu, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada para pemimpin, para leluhur, dan kepada seluruh bangsa kami. Ya Tuhan, tindak-Kamu selalu tepat dan adil, tetapi kami selalu mendatangkan malu kepada diri kami. Itu kami semua yang tinggal di Yudea dan di Yerusalem, dan semua orang sebangsa kami yang telah Kau sebar ke negeri-negeri yang jauh dan dekat, oleh karena mereka tidak setia kepadamu. Raja-raja kami, para pemimpin dan nenek moyang kami telah melakukan hal-hal yang memalukan dan telah berdosa kepadamu ya Tuhan. Engkau penuh pengampunan dan belas kasihan, meskipun kami telah melawan Engkau. Kami tidak mendengarkan suara-Mu ya Tuhan Allah kami, ketika Kau suruh kami hidup menurut hukum-hukum yang telah Kau berikan kepada kami melalui para nabi, hamba-hamba-Mu itu. So lewat doa ini, Daniel mau mewakili seluruh umat Israel itu. Dia mengaku dosa. Dia berkata, kami mengatur moralitas kami sendiri. Kami menentukan apa yang benar dan apa yang salah menurut kami sendiri. Kami telah melakukan perzinahan rohani. Kami enggak setia kepadamu. Kami telah berdosa kepadamu. Kami memberontak dan menolak pengajaran-Mu. Dan Daniel itu berkata, Tuhan, kami tahu kami enggak layak menerima berkat-Mu. Namun Tuhan, aku melemparkan diriku di hadapan Tuhan. Daniel katakan dalam pasal 9 ayat 18 sampai 19 mengatakan demikian. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. So, doa yang diungkapkan oleh Daniel ini sangatlah doa yang agung, saudara. Dia mewakili seluruh umat Israel. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia mewakili seluruh umat Israel itu berdoa, memohon pengampunan datang dari Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Saudara, ini adalah sebuah doa yang sangat penting, saudara. Ingatlah bahwa doa tidaklah didasarkan pada betapa baiknya setiap kita. Doa bukan didasarkan pada berapa benarnya diri kita. Doa itu bukan karena betapa baiknya diri kita, betapa baiknya diri saudara. Tetapi doa harusnya didasarkan pada betapa baiknya Tuhan itu. Itulah sebabnya sampai tahap ini kita bisa menaikkan pengakuan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami enggak layak menerima berkat-Mu. Kami enggak layak menerima anugerah-Mu. Kami enggak layak menerima pengampunan-Mu, Tuhan. Karena semuanya itu hanyalah anugerah dari Tuhan. Karena semuanya itu adalah anugerah belas kasihan Tuhan belaka. Maka saudara, doa Daniel ini adalah sebuah doa permintaan pengampunan dosa yang penuh dengan kerendahan hati, sebuah pengakuan yang jujur di depan Tuhan. Dan Daniel mengandalkan anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. So, bagaimana respon dari Tuhan? Pasal yang sama memperlihatkan bagaimana Allah merespon doa Daniel. Pasal 9 ayat 20 sampai 23. Tuhan mengutus malaikatnya Gabriel itu seperti demikian. Ayat 20 sampai 23. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung yang kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Surah ayat 20 dan 21 berbicara demikian. Sementara aku berbicara dan berdoa. Atau ayat 21 mengatakan, sementara aku berbicara di dalam doa. Saudara, lingkarilah kedua ayat tersebut, saudara. Dengan kedua frase itu. Sementara aku berbicara dan berdoa. Lingkarilah kata-kata itu. So, kita lihat di sini bahwa ini bukan hanya berdoa satu kali, saudara. Daniel itu nggak cuma berbicara satu kali di dalam doanya. Dia ingin berdoa dengan sebuah terobosan. Daniel pengen ada sebuah breakthrough di situ. Daniel pengen ada sebuah kebangunan rohani terjadi buat bangsa Israel. Dan dia mengaku dosa di depan Tuhan, mewakili seluruh umat Israel itu. Kalau kita pengen ada breakthrough, kalau kita pengen doa terobosan, berdoalah terus menerus. Berdoalah bukan sekali dua kali. Kalau saudara hanya berdoa hanya satu kali pada Tuhan, maka itu mungkin tidak menunjukkan keseriusan kita kepadanya. Daniel katakan, sementara aku berbicara dalam doaku, atau sementara aku berbicara dan berdoa, Gabriel terbang ke arahku. Gabriel berkata, aku datang kepadamu untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. So, ketika sudah berdoa dan ada jawaban doa yang Tuhan berikan, ketahuilah Alkitab dengan jelas ayat 23 mengatakan bahwa engkau sangat dikasihi. Saudara, ini satu pernyataan yang sangat penting. Gabriel datang memberikan pengertian, memberikan akal budi kepada Daniel, dan jawaban doa itu adalah karena Daniel sangat dikasihi oleh Allah. Soalnya begitu luar biasa. Ketika Daniel mendapatkan jawaban doa dan ada Gabriel terbang ke arah Daniel, Gabriel memberikan penglihatan, Gabriel memberikan jawaban doa, Gabriel memberikan akal budi untuk Daniel bisa mengerti. Karena apa? Karena Daniel sangat dikasihi. Ayat 23. So, ketika sudah berdoa dan ada jawaban doa, itu berarti Allah mengasihi saudara. Ketika sudah berdoa dan ada jawaban doa, itu berarti Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan inilah harusnya menjadi sebuah motivasi kita untuk berdoa. Inilah dorongan kita untuk berdoa, karena Tuhan mengasihi kita.
Inilah yang menjadi motivasi kita untuk berdoa. Inilah yang menjadi motivasi dorongan kita untuk kita pengen dapetin breakthrough itu. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Ketika saudara berdoa seperti itu, Allah akan mengatakan hal yang sama. Aku sangat mengasihimu. Aku melihat ketika engkau dilahirkan. Aku melihat ketika engkau bertumbuh besar. Aku telah melihat semua rasa sakit dalam hidupmu. Aku telah melihat apa yang baik dan apa yang buruk ketika engkau naik dan turun dalam hidupmu. Aku tahu semuanya. Aku melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Aku punya rencana terbaik untuk hidupmu. Karena apa? Allah mengasihi setiap kita. Maka saudara, izinkan saya menyimpulkan semuanya ini. Semua pelajaran hari ini. Hari ini mungkin saudara memerlukan breakthrough itu. Entah berapa lama kita berdoa pada Tuhan untuk supaya Tuhan menerobos masuk dalam kehidupan kita. Entah berapa lama kita rindu Tuhan memberikan sebuah kebangunan rohani terjadi dalam keluarga kita, saudara. Entah berapa lama kita merindukan ada damai sejahtera buat keluarga kita, buat pekerjaan kita, buat apapun itu. Entah berapa lama kita merindukan ada sebuah breakthrough di dalam gereja kita, di dalam cross kita. Entah berapa lama kita berdoa supaya Tuhan menerobos masuk di dalam kehidupan kita. Intervensi Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Entah berapa lama hal itu terjadi, saudara. Tapi mungkin malam hari ini atau saat ini saudara mungkin memerlukan terobosan di dalam hati kita, di dalam pekerjaan kita, atau ada trauma-trauma masa lalu, atau ada rasa bersalah, rasa malu, dan saudara membutuhkan terobosan itu. Berdoalah, Tuhan, saya mau Tuhan bebaskan saya dari rasa takut. Saya mau Tuhan bebasin saya dari rasa gelisah. Saya mau Tuhan bebaskan saya dari rasa trauma akan masa lalu. Tuhan beri kepada saya kekuatan. Tuhan tolong saya. Tuhan teroboslah masuk dalam hidup saya. Tuhan intervensilah di dalam hidup dan pekerjaan saya. Tuhan teroboslah masuk di dalam keluarga saya. Perbarui, pulihkan keluarga saya. Saudara, mungkin saudara hanya perlu sungguh-sungguh merindukan hal tersebut terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan mau saudara berdoa dengan terobosan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Maka kita akan review bersama-sama langkah-langkah Daniel dalam berdoa, di dalam doa terobosan. Langkah pertama adalah Daniel membiarkan Allah berbicara kepadanya sebelum dia berbicara kepada Allah. Membiarkan Allah berbicara kepadaku sebelum aku berbicara kepada Allah. Saudara bisa berkata demikian, atau saudara bisa berdoa demikian. Tuhan, bantu saya mengembangkan kebiasaan untuk selalu mendengarkan suaramu sebelum aku berbicara kepadamu dalam doa terobosan. Bantulah aku untuk mengembangkan kebiasaan untuk membaca, merenungkan firman-Mu setiap hari. Saya mau mendengarkan lebih dahulu sebelum aku berbicara kepadamu. Itu yang pertama. Biarkan Tuhan berbicara kepadaku sebelum aku berbicara kepada Tuhan. Langkah yang kedua adalah memfokuskan perhatian kepada Allah. Kita bisa berdoa demikian. Ya Allah, bantulah saya mengingat bahwa Engkaulah Allah dan aku mau mencarimu dengan segenap hatiku. Langkah ketiga adalah ekspresikan keinginanku dengan sepenuh perasaan. Ekspresikan keinginan saya dengan sepenuh perasaan saya. Saudara, katakanlah kepada Tuhan apa yang saudara rindu bisa terjadi dalam hidup saudara. Jangan katakan hanya biasa-biasa saja. Jangan katakan hanya permukaan-permukaan saja. Tetapi katakanlah dengan segenap perasaan. Katakanlah dengan segenap emosi saudara di depan Tuhan. Katakanlah dengan segenap gairah saudara di depan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan, aku betul-betul benar-benar menginginkan Tuhan masuk dalam hidupku. Tuhan, aku sungguh-sungguh pengen Tuhan menerobos masuk di dalam keluargaku. Tuhan, aku pengen Tuhan sungguh-sungguh menerobos masuk di dalam hidup pekerjaanku. Tuhan, aku pengen betul-betul Tuhan intervensi di dalam gerejaku. Katakanlah demikian. Ekspresikan kerinduan kita dengan segenap perasaan kita. Langkah yang keempat, tunjukkan keseriusanmu kepada Tuhan. Katakanlah, berdoalah demikian. Tuhan, aku serius tentang hal ini. Dan aku mau tunjukkan keseriusanku dengan berdoa dan berpuasa. Ataupun dengan cara apapun yang diperlukan untuk menunjukkan kepadamu bahwa aku serius menginginkan hal itu terjadi. Saudara, lakukan dengan serius apa yang saudara bisa lakukan di depan Tuhan. Tunjukkan bahwa kita serius
menginginkan Tuhan menerobos masuk di dalam kehidupan kita. Langkah yang kelima adalah bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih dan janjinya, seperti yang Daniel lakukan kepada Tuhan. Berkatalah demikian, Tuhan terima kasih bahwa kasih-Mu tak pernah gagal dan tidak pernah berakhir. Terima kasih atas semua janji-Mu bahwa ketika aku meminta, aku juga akan menerima. Tuhan terima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan sedikit pun diriku. Tuhan terima kasih bahwa Tuhan tidak pernah melupakan diriku. Terima kasih karena Engkau selalu bersama denganku. Terima kasih karena Engkau selalu setia kepadaku. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk semua janji-Mu ya Tuhan. Ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan janji-janjinya kepada dalam hidupan kita. Langkah yang keenam adalah berdoa dengan kerendahan hati, mengaku dosa di depan Tuhan. So saat ini saya mau untuk kita menaikkan doa seperti Daud di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara sekarang berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan apapun yang ada dalam hidupku yang menghambat hubunganku dengan Engkau ya Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku dosaku, kejatuhanku, kesalahanku, semua yang ada dalam diriku, hidupku. Dan dengan penuh kerendahan hati, aku mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Saudara, pada saat Tuhan membawa sesuatu masuk dalam pikiran kita di hadapan Tuhan, ketika sudah mungkin diingatin Tuhan akan pengalaman-pengalaman masa lalu, akan dosa-dosa masa lalu sudah di depan Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan kejatuhan saudara, kesalahan saudara di depan Tuhan, masa lalu saudara di depan Tuhan, katakanlah di dalam doa demikian. Tuhan, Engkau benar. Aku sepakat denganmu bahwa aku salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka akuilah di hadapan-Mu, di hadapan dosa, di hadapan Tuhan dosa-dosamu. Dan berdoalah seperti ini. Ya Tuhan, aku ingin seperti Daniel, mengekspresikan imanku kepada janji-Mu. Dan aku percaya kepadamu, Engkau akan menjawab dan memberikan terobosan kepadaku sesuai dengan waktu-Mu dan cara-Mu. Maka dengan rendah hati aku minta hal ini terjadi di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian saudara pengajaran bab yang kelima atau mata pelajaran yang kelima yang kita dapatkan hari ini. Kayak Tuhan menyertai kita semua dan terus semangat untuk berdoa dan berpuasa. Biarkan Tuhan berikan sebuah terobosan. Tuhan berikan sebuah breakthrough terjadi dalam hidup saudara masing-masing. Tuhan berkati kita semua. Amin.